Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Indonesia dari kelas 12 IPA 4. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas matematika dasar LKPD Statistika bagian 4. Soal nomor 1. Tentukan median dari tabel distribusi frekuensi berkelompok berikut ini. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita harus mencari FK-nya atau frekuensi kumulatifnya. Seperti ini. Tinggal kita jumlahkan saja. 3 di sini frekuensi di FK-nya 3. Lalu kita jumlahkan. 3 tambah 5 8, 8 tambah 10 18, 18 tambah 10 28, 28 tambah 6 34, 34 tambah 4 38, 38 tambah 2 40. Nah, 40 ini adalah jumlah datanya atau setelah kita mendapatkan hasil dari frekuensi kumulatif beserta jumlah datanya, kita lanjut ke soal yang pertama. Jumlahkan semua frekuensinya dalam kurung N, kemudian tentukan kelas mediannya dengan cari cara frekuensi 1/2N sama dengan 1/2 40 sama dengan 20 berada di kelas mana. Kemudian tentukan tepi bawah kelas mediannya. Frekuensi 1/2N sama dengan 1/2 40. 40 ini adalah nilai N atau jumlah data. 40 dibagi 2 dikali 1 sama dengan 20. Lalu kita cari tepi bawah kelasnya atau TB. Rumus TB adalah TB sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya adalah 146 dikurang 0,5. Hasilnya 145,5. Lalu kita akan cari panjang kelas atau interval dalam kurung I. Rumusnya sama dengan jangkauan per banyak kelas. Di sini kita akan cari jangkauannya dulu. Jangkauannya itu sama dengan 181 dikurang 119. Ini adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Hasilnya 62. Lalu kita cari banyak kelasnya. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya adalah 40. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali hasil dari log 40 adalah 1602. Lalu setelah kita jumlahkan hasilnya 6,2866 dan kita bulatkan menjadi 6. Lalu 181 dikurang 119 yang tadi sama dengan 62 per banyak kelasnya adalah 6 sama dengan 10,3. 62 dibagi 6 hasilnya 10,3. Jika dibulatkan menjadi 10. Soal yang kedua. Jumlahkan semua frekuensi yang berada sebelum kelas median dalam kurung FK. Sebelum kelas median. Kelas mediannya adalah 28. Berarti sebelumnya adalah 18. Kita tulis 18. Lalu nilai frekuensi pada kelas median dalam kurung Fmi atau F median. F mediannya sama dengan 10. Kita tulis 10. Soal yang ketiga. Substitusikan angka-angka yang dibutuhkan ke dalam rumus median. Rumus median sama dengan TB ditambah dalam kurung N/2 dikurang FK per F dikali P. Sama dengan TB-nya 145,5. Ditambah N-nya 40 per 2 dikurang FK-nya 18 per 10 dikali P. P ini adalah panjang kelas. Jadi kita hitung aja dari 119
hingga 127. Maka hasilnya adalah 9. Sama dengan 145,5 ditambah 40 bagi 2, 20 dikurang 18 per 10 dikali 9. Sama dengan 145,5 ditambah 20 dikurang 18, hasilnya 2 per 10 dikali 9. Sama dengan 145,5 ditambah 2 kali 9, 18 per 10. 18 dibagi 10 sama dengan 1,8. Sama dengan 145,5 ditambah 1,8 sama dengan hasilnya 147,3. Soal nomor 2. Tabel berikut merupakan presentasi penduduk berumur 23 tahun ke atas yang bekerja menurut jam kerja selama seminggu. Tentukan kuartil bawah dari data di samping. Sebelum kita lanjut ke soal seperti yang nomor 1 tadi, kita tentukan FK-nya dulu. Kita cari FK-nya dulu dan jumlah datanya atau nilai N-nya. Seperti tadi kita hitung, kita jumlahkan 2 tambah 7 9, 9 tambah 22 31, 31 tambah 8 39, 39 tambah 23 62, 62 tambah 13 75, 75 tambah 5 80. Berarti nilai N-nya atau jumlah datanya adalah 80. Lanjut, kita cari letak Q1. Rumus letak Q1 sama dengan 1/4 dikali N. Sama dengan 1/4 N-nya 80 dikali 80 sama dengan 80/4. Sama dengan 80 bagi 4, 20. Lalu kita cari kuartil bawahnya. Rumus kuartil bawah yaitu Q1 sama dengan 1/4 dikali N ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 80 tambah 1 sama dengan hasilnya 20,25. Kita lanjut ke soal yang pertama. Jumlahkan semua frekuensinya dalam kurung N, kemudian tentukan kelas kuartil bawahnya dengan cara cari frekuensi I/4N sama dengan 1/4 80 sama dengan 20 berada di kelas mana, kemudian tentukan tepi bawah kelas kuartil bawahnya. Seperti nomor 1 yang tadi, ini frekuensi I/4N sama dengan ini sama dengan 1/4 N-nya adalah 80 sama dengan 80 dibagi 4 dikali 1 hasilnya 20. Lalu kita cari tepi bawahnya atau TB. TB sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya 20 dikurang 0,5. Setelah itu kita cari panjang kelas atau interval dalam kurung I. Sebelum kita cari panjang kelas atau intervalnya, kita harus tahu jangkauan dan banyak kelasnya dulu. Hasil dari jangkauan dan banyak kelasnya. Nah, seperti ini, kita cari jangkauannya dulu. Jangkauannya adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nilai terbesarnya adalah 69. Nilai kecilnya adalah 0. Maka 69 dikurang 0 sama dengan 69. Lalu kita cari banyak kelasnya. Banyak kelasnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya adalah 80. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 80. Hasil dari log 80 adalah 1903.
kita jumlahkan ini, maka hasilnya 7.279. Jika dibulatkan menjadi 7 hasilnya. Oke, kita lanjut mencari panjang kelas atau intervalnya. Jangkauan per banyak kelas sama dengan tadi jangkauannya 69 per banyak kelasnya tadi 7. 69 dibagi 7 sama dengan 9,85. Jika dibulatkan maka hasilnya 10. Soal yang kedua. Jumlahkan semua frekuensi yang berada sebelum kelas kuartil bawah dalam kurung FK. FK-nya tadi 9. Ya, FK-nya 9. Nilai frekuensinya pada kelas kuartil bawahnya atau dalam kurung FQ sama dengan 22 tadi. Sebelum lanjut ke soal nomor 2, kita harus mencari FK dan FQ-nya dulu. FK-nya adalah 31. Kenapa bisa 31? Karena letak Q1-nya itu di 20. Yang mendekati angka 20 adalah 31. Berarti FK-nya adalah 31. Sedangkan FQ-nya adalah 22. Data presentasinya adalah 22. Lanjut ke soal yang kedua. Jumlahkan semua frekuensi yang berada sebelum kelas kuartil bawah dalam kurung FK. Sebelum 31 tadi ada angka 9. Berarti FK-nya adalah 9. Nilai frekuensi pada kelas kuartil bawah dalam kurung FQ. FQ-nya tadi adalah 22. Berarti FQ sama dengan 22. Soal yang ketiga, substitusikan angka-angka yang dibutuhkan ke dalam rumus kuartil bawah. Rumus kuartil bawah yaitu Q1 sama dengan TB 1/4N dikurang sigma FK Q1 per FQ1 dikali P. Sama dengan TB-nya tadi 19,5. Dalam kurung 1/4N. N-nya adalah 80. Dikurang sigma FK Q1-nya. FK-nya 9 per FQ1-nya adalah tadi 22 per 22 dikali P. P-nya adalah 10. Sama dengan 19,5. Kita jumlahkan 1/4 80 dikurang 9. Hasilnya 11 per 22 kali 10. Sama dengan 19,5. Ini disederhanakan menjadi 1/2 dikali 10. Sama dengan 19,5 ditambah 10 bagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Tambah 5. Sama dengan 24,5. Hasilnya. Soal nomor 3. Tentukan dari rataan kuartil. Sebelum kita lanjut ke soal yang pertama, kita harus buat tabel seperti ini dulu. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Tentukan nilai Q1. Sebelum kita cari nilai Q1-nya, kita harus cari letak Q1-nya terlebih dahulu. Letak Q1 sama dengan 1/4 dikali N. N-nya adalah 23. Sama dengan 5,75. Lalu kita cari nilai Q1-nya. Q1 sama dengan TB Q1 ditambah dalam kurung 1/4 dikali N dikurang FK Q1 per FQ1 dikali P. Sama dengan TB Q1-nya itu 18,5. Ya, ini 18,5. Ini Q1-nya. Ditambah 1/4 dikali N-nya 23 dikurang 3. FK Q1-nya adalah 3 nih, ya. Per FQ1. FQ1-nya 4. FQ1 itu adalah frekuensinya 4. Dikali P.
dikali 5. P-nya adalah 5. Sama dengan 18,5 ditambah 1/4 dikali 23. 23 dibagi 4 dikali 1. Hasilnya 5,75 dikurang 3/4 dikali 5. Sama dengan 18,5 ditambah 5,75 dikurang 3/4 dikali 5, hasilnya 3,4. Maka 18,5 ditambah 3,4 hasilnya 21,9. Soal yang kedua, tentukan nilai Q3. Sebelum kita cari nilai Q3-nya, kita cari letak Q3-nya dulu. Letak Q3 sama dengan 3/4 dikali N23, N-nya sama dengan 23, sama dengan 17,25. Setelah itu baru kita cari Q3-nya. Q3 sama dengan TB Q3 ditambah 3/4 dikali N dikurang FK Q1 per F Q1 dikali P. Sama dengan TB Q3-nya adalah 28,5. Ya, 28,5 ditambah 3/4 dikali N-nya 23 dikurang FK Q1-nya 17. FK Q1-nya 17 per 6. F Q1-nya 6. Nih ya, 6. 6 dikali P. P-nya 5 sama dengan 28,5 ditambah 23 dibagi 4 dikali 3, hasilnya 17,25 per dikurang 17 per 6 dikali 5 sama dengan 28,5 ditambah ini dijumlahin, hasilnya 0,20. 28,5 ditambah 0,20 hasilnya 28,75. Soal yang ketiga, rataan kuartil sama dengan 1/2 dalam kurung Q1 ditambah Q2. 1/2 Q1-nya sama dengan 21,9 ditambah Q2. Q2-nya 28,75 sama dengan 1/2 50,6 sama dengan 50,6 dibagi 2 dikali 1, hasilnya 25,3. Soal yang keempat, tabel berikut adalah banyaknya produksi listrik pada periode bulan Juni di 8 wilayah di Kota Tangerang. Berikut adalah tabelnya. Sebelum kita lanjut ke soal, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Yang pertama adalah 490, yang kedua adalah 704, yang ketiga adalah 2283, yang keempat adalah 2383, yang keenam adalah 3528, yang ketujuh adalah 4319, yang kedelapan adalah 6767, yang kesembilan adalah 2451. Setelah mengurutkan data yang tadi yang ada pada tabel, kita lanjut ke soal. Hitunglah statik 5 serangkai dari data produksi listrik tersebut. Ini adalah data yang sudah diurutkan tadi, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Statik 5 serangkai, yaitu kita mencari Q2, Q1, Q3, X-min, dan X-max. Yang pertama kita harus mencari Q2-nya. Q2-nya yaitu Q2 sama dengan 2383 ditambah 2451 per 2 sama dengan hasilnya 2417. Ini adalah hasil Q2. Selanjutnya kita cari Q1-nya. Q1 sama dengan 704
ditambah 2228,3 per 2, hasilnya 1493,5. Ini adalah hasil dari Q1. Selanjutnya kita cari Q3 nya. Q3 sama dengan 3528 ditambah 4319 per 2, hasilnya 3923,5. Ini adalah hasil Q3 nya. Selanjutnya kita tinggal cari X min dan X max nya. Ya, X min nya adalah 490. Yang terkecil adalah 490. X max nya adalah 6767. Selanjutnya kita buat seperti ini. Q2 nya sama dengan 2417. Kita taruh di sini 2417. Q1 nya sama dengan 1493,5. Kita taruh di sini. Q3 nya sama dengan 3923,5. Kita taruh di sini. Lalu X min dan X max nya adalah 490 dan 6767. Ini adalah hasilnya dari statistik 5 serangkai. Sekian video penjelasan dari saya tentang presentasi Matematika Dasar LKPD Statistika bagian 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.